ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Di wasiat ke-17 di kitab ini adamu ihmalil masail allati tus'alu anha, yaitu jangan meremehkan masalah-masalah atau jangan membiarkan masalah-masalah yang ditanyakan. Ya, bagi penuntut ilmu agar jangan membiarkan masalah atau fawaid atau masalah-masalah yang ditanyakan itu luput begitu saja tanpa jawaban. Kita akan bicara terlebih dahulu mengenai pertama as-su'al, kedua al-masail fid din. As-su'al 'anid din, bertanya tentang agama, dan yang kedua kita akan bicara masalah-masalah dalam agama. Sebelum kita masuk ke wasiat 17, sebagai muqaddimah, lafal soal tertera dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku. Ini as-su'al 'anillah, bertanya tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka is'alu, bertanyalah kalian kepada ahla dzikr, yaitu ahlul ilm. Maka al-ilm di sini dijuluki oleh Allah taala az-dzikr, karena ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengingatkan seseorang pada Allah. Adapun selain dari ilmu yang mengingatkan pada Allah, maka itu entah itu ilmu penunjang atau bukan suatu ilmu yang bermanfaat. Fas'alu ahla dzikr, maka tanyalah kalian kepada ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengilmui, tidak tahu. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa ayat Allah taala menyebutkan orang-orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Atau minta fatwa, yastaftunak qulillahu yuftikum, yaitu mereka meminta fatwa pada engkau. Maka dalam syarat ini ada amalan yang bernama as-su'al, yaitu bertanya atau istifsar, meminta jawaban. As-su'al dalam rangka menuntut ilmu itu merupakan salah satu rukun dalam menuntut ilmu. Maka seseorang ketika dalam hidupnya tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari tahu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian setelah kita berbicara tentang as-su'al, bertanya, kita bicara tentang al-masail atau al-mas'alah, dan jama'nya adalah al-masail, yaitu pertanyaan-pertanyaan.
atau permasalahan-permasalahan di agama ini. Maksudnya permasalahan itu bukan problematika, melainkan yaitu fawaid yang ditanyakan tentang apapun dari syariat ini. Dari semua disiplin ilmu dalam syariat, seperti akidah, kemudian masalah fiqih, tafsir atau ilmu Al-Quran dan tafsirnya, serta mustalah hadis dengan hadis dan syarahnya, kemudian masalah tazkiyatun nufus, akhlak, suluk dan seterusnya. Ini semua memiliki cabang permasalahan yang sangat banyak. Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, yusr. Taib, apakah ini berarti bahwasanya ya ini kabar gembira dari Rasulullah SAW? Agama ini mudah, betul. Kita berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun jangan sampai ketika kita ingin mendidik kaum muslimin atau jemaah akan kemudahan syariat Allah dari Islam, kemudian menganggap bahwasanya antum semua bisa jadi fuqaha, antum semua bisa jadi ulama, antum semua langsung paham Al-Quran dan hadis begitu saja, tanpa ilmu-ilmu yang lebih mendalam seperti ilmu alat dan ilmu-ilmu penunjang lain untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, kita sampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin akan mudahnya agama ini dan praktiknya. Tapi jangan sampai kita membuat kaum muslimin atau para penuntut ilmu bermudah-mudah sehingga baru ngaji pekanan saja sudah bisa berfatwa. Ya, dengan landasan toh saya punya dalil. Betul, antum punya dalil, tapi antum paham enggak dalil yang antum bawa? Ya. Karena ada beberapa dari penuntut ilmu pemula terutama itu sedang norak-noraknya sehingga merasa toh kita beda dengan Asy'ariyah, kita beda dengan ikhwan muslimin yang mana mereka ahlul bid'ah, sementara kita punya Al-Quran dan hadis. Kemudian kita berfatwa dan merasa apa yang kita fatwakan udah pasti benar karena apa yang kita pegang yaitu Al-Quran. Betul, Al-Quran pasti benar, hadis pasti benar, tapi pemahaman kita itu yang belum tentu benar dan relevan sesuai dengan ayat atau hadis itu. Ya. Begitu. Ilmu, kalau kita mau jujur, kalau kita katakan bahwa saya beragama itu mudah, betul. Tapi ketika kita katakan kalau antum mendalami ilmu, kemudian antum bilang semua ilmu mudah, maka ada yang salah dengan cara berpikir antum. Imma antum nggak pernah belajar, atau antum meremehkan, atau memang antum nggak ngerti apa yang sedang antum bicarakan, gitu loh. Contoh ilmu hadis saja, ya, kerumitan yang ada padanya itu luar biasa. Ilmu fiqih, kerumitan yang ada padanya luar biasa juga. Maka jangan sampai seorang ahli fiqih itu bilang ilmu hadis mah gancil. Udah tinggal gitu, ini orang nggak tahu. Orang ahli fiqih yang seperti ngomong berarti nggak tahu tentang ilmu hadis, atau tidak mau tahu banyak. Atau sebaliknya, ulama hadis atau seorang penuntut ilmu hadis mengatakan fiqih itu gampang, antum mah nggak usah. Ya ribet banget sih pakai kaidah ini, definisi ini dan seterusnya. Lah ini subhanallah. Hal seperti ini apakah nggak belajar atau mungkin meremehkan ilmu atau bagaimana? Sebagian dari orang yang konsentrasi hanya di masalah akidah atau manhaj, kadang-kadang mengatakan yang penting akidahnya dulu, betul. Yang penting akidahnya dulu. Tapi jangan sampai kalimat tersebut mengesankan kita meremehkan fikih. Ya, kan biasanya ada kalimat Muslim itu yang penting akidah dulu. Kalau akidah dibenahi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibenahi, maka insyaallah ke depannya fikihnya gampang insyaallah. Dia akan nurut, tapi ilmu itu hal yang berbeda. Bukankah orang-orang sufi mereka tuh sangat nurut, tapi mereka jahil karena enggak menuntut ilmu? Betapa banyaknya orang-orang Khawarij mereka nurut dengan pemimpin mereka secara ekstrim, tapi mereka orang paling jahil tentang agama. Jadi ilmu itu ada sendiri, bukan masalah nurut atau enggak. Nurut alhamdulillah, harus nurut sama ilmu syar'i yang sesuai Al-Quran Sunnah. Tetapi
nuntut ilmu itu ada thariqah dan track tersendiri. Ya. Maka masalah-masalah dalam agama ini sangat banyak. Bahkan kemarin yang pekan lalu kita bahas tentang turuq al-hadis, itu aja baru satu masalah kecil dari mungkin ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu masalah dalam ilmu hadis. Dan tidak cukup usia kita untuk apa? Untuk menuntut semua ilmu hadis, semua ilmu syar'i. Masalah-masalah dalam ilmu hadis, dalam ilmu syariah itu sangat banyak. Bahkan masalah taharah saja enggak ada habis-habisnya kalau kita mau dalamin. Apalagi kalau masalah atau bab-bab, tema-tema yang bisa terjadi improvement, development, perkembangan, pembaharuan, dan semisalnya seperti masail al-buyu', yaitu masalah-masalah jual beli. Yang mana di masalah jual beli itu banyak mustajaddat dan nawazil, yaitu hal-hal yang sifatnya baru ada di zaman sekarang. 2025 di sini sekarang 2025. Ya. Kita menghadapi tantangan baru. Ya, setelah 2024. Yang mana akan ada hal-hal yang baru di negara ini atau di dunia pada umumnya dari segi transaksi, dari segi keputusan pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana hal-hal itu akan berpengaruh pada beberapa masalah transaksi jual beli, pada masalah bagaimana menghadapi situasi ekonomi negara, dan juga bagaimana menghadapi masyarakat yang mereka konsumtif namun tidak produktif. Ya. Masyarakat kita ini banyak yang konsumtif tapi tidak produktif. Maksudnya belanja banyak tapi banyak yang malas. Belanjanya banyak tapi malas gitu loh. Akhirnya ngutang. Ini semua akan ada impactnya pada ekonomi dan juga bahkan pada psikis banyak orang. Belum lagi masalah flu burung dan seterusnya. Ya. Terus bagaimana orang-orang misalnya Muslim di Amerika misal, di California misalnya yang sebagian daerahnya terkena terkena bencana. Semoga Allah selamatkan kaum muslim di sana, dan ada sisi kegembiraan juga orang-orang yang melawan Islam, mereka rugi di sana, alhamdulillah. Kemudian Presiden Donald Trump menerapkan pajak tarif, namanya tarif pajak untuk impor dari berbagai negara terutama Cina 20%. Dan itu cukup menggoncang dunia barat dan juga China juga tergoncang dengan itu. Nanti akan ada keputusan-keputusan yang melazimkan perubahan strategi ekonomi dan beberapa akad-akad yang baru. Sekarang aja kalau antum buka merchant atau marketplace seperti Shopee misalnya, antum akan dapat banyaknya varian transaksi ketika antum buka di lembar pertama dari layar Shopee misalnya. Banyak sekali hal-hal yang baru di sana. Ya. Ada yang makin melonjak dari marketplace, ada yang mulai menuju gulung tikar seperti Bukalapak, kan ini tahun ini bakal habis Februari gitu loh. Anak berbicara ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi ketahuilah setiap dari akad itu di marketplace itu ada hukum syar'i yang menyertainya. Yang mana mungkin kita nggak ngerti baik mekanismenya atau hukum-hukumnya. Seperti cashback misalnya, itu apa hukumnya? Allahu a'lam. Dengan beberapa variannya. Maka ini semua butuh fiqih. Masalah-masalah mustajaddat dan nawazil yang hanya ada pada zaman sekarang dan tidak ada pada sebelumnya. Ini butuh riset, butuh pendalaman, butuh ilmu, butuh kaedah, butuh dasar. Betul tauhid, itu betul. Itu dasar untuk semua amalan, betul. Tapi jangan sampai ketika kita apa-apa ya alhamdulillah tauhid, akidah, manhaj dan seterusnya, kemudian kita meremehkan para fuqaha atau orang-orang yang berkecimpung di masalah-masalah fikih dan membahas hukum-hukum fikih secara detail. Kemudian hanya karena kita merasa lebih dekat pada Allah mungkin atau karena akidah kita sudah benar, kemudian bismillah saya mengeluarkan fatwa.
dari zahir yang saya lihat dari teks hadis. Ya subhanallah. Sementara dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa dalam berfatwa seseorang itu harus memahami dua hal. Yang pertama yaitu teks. Ini simpelnya, yaitu teks. Dan yang kedua konteks. Teks dan konteks. Teks yaitu nas Al-Quran atau sunnah, dan mungkin didukung dengan beberapa perkataan sebagian salaf dari sahabat, karena sebagian dari madhab atau ulama mereka menjadikan qaul as-sahabi itu sebagai dalil, dan bahkan ada yang mengatakan qaul at-tabi'i sebagai dalil, walaupun ini lemah. Nah, kemudian yang kedua memahami konteks. Konteks di sini imma konteks teks tersebut atau konteks tempat atau waktu dimaksudkannya hukum. Yaitu konteks nas tersebut seperti asbabun nuzul, asbabul wurud, sebab turunnya ayat, sebab terjadinya hadis. Dan yang berikutnya konteks untuk hukum yang mau kita tentukan hukumnya di sini secara syar'i, yaitu memahami permasalahan, tasawwur al-masalah, yaitu memahami gambaran masalah. Ya. Memahami gambaran masalah. Tapi seperti GoFood misalnya. GoFood, kenyataan GoFood itu seperti apa? Ya. Praktiknya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Ketentuannya dan kriteria klausulnya bagaimana? Itu semua harus dipelajari sebelum kita mengatakan halal atau haram. Boleh atau enggak, riba atau enggak, gitu kan? Ya. Ini semua perlu pelajaran, belajar. Enggak cuman flash begitu saja 5 menit selesai paham. Kalau antum memang tanya di Meta AI atau flash apa hukum transaksi GoFood, ya dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia dapat di internet. Tapi antum ketika mendapatkan segalanya yang instan, itu tidak ada pembangunan keilmuan dan malah keilmiah sama sekali. Antum hanya tahu hasilnya, outputnya, tapi antum tidak mengetahui atau tidak memahami mekanismenya. Ya, maka itu bukanlah pembangunan, bukanlah al-bina al-ilmi. Ya. Nah, al-masail fid din itu sangat banyak. Sementara usia kita terbatas dengan ilmu yang begitu luas. Kita tidak bisa mengarungi Samudra Hindia. Bahkan sepanjang usia kita nggak bakal bisa. Maka ilmu itu lebih luas daripada itu. Ya, ilmu ini, ilmu syar'i lebih luas daripada itu. Sementara apa yang ada sekarang di zaman modern dan globalisme ini, di internet age, setiap hari selalu ada hal-hal baru. Selalu ada hal baru Allah. Talibul ilm yang kalau dia membuka cakrawala untuk ilmu pengetahuan saintifik atau tentang lingkungan atau tentang sosiologi atau tentang perdagangan dan bisnis dan seterusnya, maka tidaklah setiap hari melainkan dia akan mendapatkan masail yang baru dia dengar. Kalau dia punya keilmuan dan ijtihad yang bagus, maka mungkin dia akan lepaskan diri dari perdagangan dan fokus dalam mengetahui hukum syar'i, karena saking banyaknya masalah-masalah. Terlalu banyak masalah-masalah di dunia ini yang banyak orang kemudian bertanya. Makanya berfatwa di zaman sekarang itu mungkin lebih gampang di lisan, namun lebih mengerikan di timbangan. Ya. Ketika ada tetangga atau teman mengetahui antum talibul ilm atau mengetahui antum salafi, antum sering ke majelis ilmu, tapi bahlul juga antum, misalnya ditanya tentang hukum itu, antum kan tinggal nyari di Google. Tinggal tanya AI. Jawabannya ada. Antum tanya AI, dalilnya apa? Dikasih dalil. Maka hasil insan tersebut antum copy paste ke orang yang bertanya. Taib. Usaha antum sekarang di mana? Hanya di mengetik hasil jadi, maka jadilah.
maka antum bukan produsen ilmu. Melainkan antum hanya marketer ilmu. Dan marketer itu nggak pernah menjadi owner. Ya, marketer nggak pernah menjadi owner. Maka itu bukan thalibul ilm. Ya, thalibul ilm itu memiliki ilmu, gitu. Belajar, riset, membahas, meneliti, sampai dia punya ilmunya, dia paham. Bismillah. Sekarang untuk berfatwa gampang, ikhwan. Tinggal kopas saja, selesai. Maka orang-orang akan melihat antum ke agama. Orang akan rely on you. Orang-orang akan bersandar pada antum. Oleh orang-orang awam yang ngerti ilmu, tahu antum jenggotan, tahu antum kenal sunnah, maka khalas. Antum berfatwa khalas. Dan mereka sami'na wa ata'na. Tapi di timbangan nanti di akhirat, Allah yang lebih tahu. Apakah antum adalah ahlun lil fatwa? Apakah antum berhak untuk menjawab karena punya ilmunya, atau antum ada niatan lain? Nah, al-masail seperti ini, masalah-masalah seperti ini, itu penuntut ilmu, sebagaimana pernah kita bahas di wasiat yang keberapa mungkin 13 atau sebelumnya, masalah-masalah yang ringan itu jangan pernah dianggap remeh. Atau faedah-faedah yang ringan itu jangan dianggap lalu begitu aja. Karena ilmu ini terlalu precious dan terlalu berharga untuk dilewati atau disingkirkan atau dimarginalkan. Sekarang kita bahas wasiat ke-17, adamu ihmal masail allati tus'alu anha. Jangan meremehkan, jangan mengihmal, yaitu mendiamkan sama sekali masalah-masalah yang ditanyakan. Kita sebagai talibul ilm akan ditanya minimal oleh keluarga kita atau oleh anak kita dan istri kita. Apa hukum ini, apa hukum itu? Kenapa Allah begini, kenapa syariat begitu? Kemudian kadang kita ngerasa, ya ini pertanyaan buat ustadz, bukan buat saya. Maka ini kalau di ranah penuntut ilmu, itu nggak boleh ada pikiran seperti ini. Melainkan ketika ada pertanyaan dan kita belum tahu, boleh kita jawab Allahu a'lam la adri, saya nggak tahu, tapi jangan diamkan selamanya. Cari jawabannya. Cari jawabannya. Ya, dikatakan di sini. Kenapa dicari jawabannya? Li'annaha qad taftahu laka abwaban minal bahthi wa minat tanqibi fi butunil kutub. Karena masalah-masalah yang orang tanyakan ke antum, kadang itu bisa bisa membuka untuk antum pintu-pintu al-bahth. Pintu-pintu bahas, yaitu pintu-pintu pencarian antum terhadap fawaid dan hukum. Dan membuka hati antum untuk membedah perut-perut kitab. Karena apa? Karena al-masail allati tus'al, permasalahan yang ditanyakan itu adalah motivasi antum untuk mengetahui. Ya. Yang mana thalibul ilm kadang-kadang dia kurang termotivasi karena enggak ada yang nanya pada dia. Karena enggak ada masalah yang ditanyakan padanya. Kayak orang yang hidup flat gitu aja tuh. Orang hidup biasa flat gitu aja, enggak ada motivasi. Tapi ketika orang hidup bermasalah, bergejolak, dia termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk solving problem, untuk cari tahu gimana caranya dan seterusnya. Ya, maka penting untuk tidak menutup pembahasan terhadap masalah yang ditanyakan oleh istri atau anak misalnya. Kadang-kadang anak nanya sesuatu yang kita belum pernah kepikiran adanya pertanyaan itu. Pak, kenapa Allah kok menciptakan ini? Ya. Padahal Allah benci sama ini. Kita langsung, waduh, wallahu a'lam nak. Betul sih wallahu a'lam. Tapi gimana caranya supaya kita bisa jawab? Apakah sampai selamanya terus kita nggak membahas itu? Gimana kalau nanti punya anak lagi nanya hal yang sama? Gimana kalau kita ngobrol nanti sama keluarga atau sama orang-orang yang mereka punya permasalahan yang sama? Maka
wah sama permasalahan sama saya. Berarti nggak ada pemecahan masalah dong. Gitu. Ya. Contoh juga misalnya ada orang bertanya pada antum. Kayak gini, kayak tadi ada bertanya pada ana. Tadi atau kemarin lupa. Di WhatsApp. Ya, salah satu konsumen ana, biasalah konsumen kayak gitu. Kalau nanya, kalau ownernya ustadz, itu lebih banyak nanya ilmu syar'i daripada beli dagangan ana. Agak menyebalkan memang, tapi ya gimana ya, emang begitulah takdir Allah Ta'ala. Nah, itu nanya, saat kalau misalnya kita di Mekah, di Masjidil Haram, kemudian kita melihat Ka'bah. Maksudnya Ka'bah terlihat gitu, mungkin di mataf, tempat tawaf, atau di bagian yang memang kita bisa melihat Ka'bah. Mana lebih afdal, Ustaz? Salat sambil menatap Ka'bah atau tetap menatap maudhi' as-sujud, yaitu tempat sujud? Nah, gitu ya. Karena banyak dari orang kita lihat ketika sholat menatap Ka'bah. Maka ada juga ini masalah yang pernah Anda bertanya-tanya akan hal ini, tapi belum sempat Anda cari jawaban. Jadi bertahun-tahun tuh karena Anda pernah lihat Syekh Sudais hafizahullah, ketika beliau jadi imam, beliau ngelihat ke Ka'bah. Padahal jarak antara beliau dengan Ka'bah mungkin sekitar 40 meter. Ya, atau 30-40 meteran. Maksudnya enggak langsung pas di hadapan Ka'bah banget enggak. Tapi ngeliat Ka'bah sambil baca jadi imam. Tapi kemudian itu jadi pertanyaan Anda. Apakah memang melihat Ka'bah lebih afdal dan ada sunnahnya, atau tetap melihat ke tempat sujud? Tapi pertanyaan Anda tersebut yang ada di hati Anda tidak memotivasi Anda untuk mencari tahu dan membuka kitab-kitab. Taib, akhirnya kemudian setelah selang berapa tahun, baru hari ini atau kemarin ada yang bertanya seperti itu. Ya. Dan itu menggugah Anda untuk mencari tahu. Akhirnya Anda dapatkan faedah bahwasanya yang sahih adalah tetap melihat ke tempat sujud, bukan ke Ka'bah. Itu lebih sahih, yang sahih. Dan kalau kita salat berdiri ya, melihat ke Ka'bah, salatnya tetap sah. Namun dikatakan khilaf as-sunnah. Khilaf as-sunnah. Khilaf as-sunnah ini artinya apa? Menyelisihi sunnah. Gitu. Tapi sah salatnya. Ya kayak antum misalnya salat biasa ini terus ngadep tembok, lihat tembok gitu. Sah salatnya. Tapi khilaf as-sunnah. Menyelisihi sunnah. Kemudian furu' dan cabang dari masalah ini juga ikhwan. Ini masalah ya jelas ke Ka'bah ya. Sekarang di masalah lain. Kalau antum jadi imam, kerap kali ketika antum membaca di salat jahriyah, antum akan merasa ya, karena emang leher kita itu kalau ketekuk sama gini lebih enak gini kalau lagi baca Al-Quran atau nyanyi kan. Makanya penyanyi itu nggak ada yang nggak ada karena ketekuk dia. Napasnya itu nggak enak. Banyak dari qurra atau imam ketika lagi jadi imam lebih nyaman seperti ini, bukan ke maudhi' as-sujud, tempat sujud. Gitu. Itu alasannya makanya imam banyak yang kayak gini. Karena apa? Ketika apalagi yang suara tinggi. Antum melihat para qurra, para qari yang suara tinggi itu jarang sambil gini, enggak. Rata-rata gini. Ya. Rata-rata gini. Coba aja lihat aja. Imam-imam yang saat jadi imam suaranya tinggi, itu mesti enggak gini, mesti gini. Rata-rata gitu. Karena kok ini enggak bisa, enggak tahan dia suaranya, enggak bisa. Enggak tahan. Nah, maka wallahu alam tetap lebih afdal yaitu melihat ke maudhi' as-sujud. Kemudian ternyata di masalah tersebut ketika dapatkan dari pembahasan ulama bahwasanya melihat ke Ka'bah ketika lagi salat maka itu khilafus sunnah. Maka ada pembahasan aja lagi di masalah istilah khilaf as-sunnah. Khilaf as-sunnah. Khilafus sunnah ini kan sebenarnya ada dua makna bersayap jemaah. Ikhwan. Ya. Imma maknanya yukhalifus sunnah, yaitu yudad sunnah, diddu sunnah, melawan sunnah.
Menyelisih ini maknanya adalah melawan sunnah gitu. Artinya bid'ah. Atau khilafus sunnah ini maknanya adalah tidak selaras dengan sunnah. Ya, tidak selaras dengan sunnah namun tidak disebut menyimpang. Ya, mukhalif itu menyimpang. Tapi kalau misalnya tidak sesuai sunnah, si maknanya tidak selaras dengan sunnah, tidak pas dengan sunnah, maka ada yang maknanya bukan enggak sampai menyimpang. Ya. Dan ternyata ya kawan, dari permasalahan ini, bahkan dari kesalahan orang lain dalam berfatwa atau dalam berbicara, kita kadang belajar. Masalah istilah menyelisih sunnah ini kadang-kadang dipakai oleh sebagian dari ustadz atau penuntut ilmu untuk memvonis suatu perkara itu bid'ah yang sebenarnya kebanyakan ulama, bahkan tidak ada ulama yang membid'ahkannya. Ngerti nggak, ikhwan? Istilah menyelisih sunnah ini kan istilah notorius, istilah yang populer dan terkenal buruk gitu loh. Istilah menyelisih sunnah itu kan nggak bagus gitu loh, ya nggak? Menyelisih sunnah nggak bagus, gitu loh. Coba sekarang, ketika antum sholat nggak pakai sendal dan nggak pernah pakai sendal, Nabi SAW kadang sholat pakai sendal. Apakah antum sedang menyelisih sunnah? Ya emang menyelisih dalam artian antum nggak sesuai. Tapi bukan berarti antum sedang melawan bid'ah. Enggak. Begitu. Dan hal-hal lain banyak sekali dalam kamus fuqaha khilafus sunnah ini tidak melazimkan bid'ah, melainkan kadang-kadang masih sah, masih boleh, cuman nggak selaras aja dengan sunnah gitu aja. Ya, nggak selaras aja dengan sunnah. Tidak semua yang tidak selaras dengan sunnah itu berarti langsung jadi bid'ah. Gitu Abah. Abah jangan senang dulu ya. Begitu ya kawan. Ya. Nah, kita belajar di al-masail di sini masalah-masalah yang ditanyakan, masalah-masalah yang bergulir. Kalau kita bahas kebenaran tentangnya, kita akan dapatkan loh, masya Allah. Ternyata ini salah nih. Kemudian ini yang benar. Nah, jadi motivasi belajar kita kadang-kadang dari al-masail atau permasalahan yang dilontarkan oleh orang atau dari permasalahan orang. Orang punya masalah atau orang bermasalah. Di situ kita pengen tahu apa yang hak dari masalah tersebut. Gitu. Ya. Begitu ya, kawan. Jadi kita apa yang Allah takdirkan dari kejadian-kejadian kehidupan itu semua bagi talibul ilm itu bisa memberikan pelajaran hidup dan pelajaran syar'i. Termasuk lontaran pertanyaan jemaah atau orang lain ke kita. Ya. Baik, kita lihat di sini idza ihtamamta biha wa lam tuhmil sya'naha aw tatahawan bi amriha. Idza ihtamamta biha wa lam tuhmil sya'naha aw tatahawan bi amriha. Masalah-masalah yang dilontarkan orang kepada kita itu bisa membuka pintu pembahasan dan pembedahan perut kitab. Jika engkau berihtimam dengannya, jika engkau memperhatikan masalah tersebut dan tidak menonaktifkan attention antum dan pikiran antum tentangnya dan tidak menganggap hal ini remeh. Ya. Oleh Syekh Ibn Sa'di rahimahullah taala kalamun sadid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu punya kalam yang sadid. Kalam yang sadid itu kalam yang tepat. Kalam sadid, qaul sadid itu perkataan yang tepat sasaran. Hinama sa'alahu sa'il fa aktsara al-mas'alata alaihi. Ketika ada orang yang bertanya dan dia aktsar al-mas'alata alaihi, yaitu memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, banyak nanya gitu ke Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fa ka'anna as-sa'ila qala lahu mu'tadziran bima ma'na. Dan seolah setelah itu yang penanya ini kayaknya juga ngerasa enggak enak sama Syekh. Karena nanya terus jadi enggak enak. Maka kemudian berkatalah penanya tersebut kepada sang Syekh kayak minta maaf gitu.
u'dzurna ya Syekh, falaqad athqalna 'alaik. Kami minta uzur, kami mohon maaf wahai Syekh. Kayaknya kami udah memberatkan engkau wahai Syekh. Gitu kan? Ya. Gitu, karena enggak enak nih dari tadi nanya mulu, ya. Sebenarnya ini termasuk baik, termasuk adab ya. Ya termasuk adab, karena kalau murid itu nanya mulu itu kadang-kadang Syekh merasa atau Ustadz itu kadang merasa terganggu gitu, kayak khalas lah gitu udah gitu kan. Ya. Kadang begitu. Maka orang ini berminta uzur, maka berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini gurunya Syekh Utsaimin beliau nih. Nahnu mamnununa fi kulli ma yaqa'u lakum min al-iskalat. Nahnu mamnunun fi kulli ma yaqa'u lakum min al-iskalat. Kami itu sebenarnya diberikan karunia dengan segala kejadian dari permasalahan yang menimpa kalian. Begitu. Jadi ibaratnya Ustadz bilang, dari murid-muridnya Ustadz ini banyak nanya sama Ustadznya. Ustadz apa hukum ini? Ustadz apa ini? Ustadz ini artinya apa? Ustadz ini. Afwan Ustadz, kami bawel Ustadz gitu. Ustadznya bilang apa? Emang ya gitu kan. Tapi anak itu merasa Allah berikan karunia pada saya terhadap segala problematika kalian. Gitu. Ya rahmatullah. Gitu. Mas sebenarnya anak juga berpikir seperti ini kadang-kadang. Para ikhwah nanya melalui WhatsApp dan seterusnya. Atau di kajian bertanya dan seterusnya. Walaupun sebenarnya anak bukanlah orang yang tepat sebenarnya bagi mereka untuk bertanya. Tapi di situ memang bukan masalah ingin ujub atau apa, tetapi kita seperti Allah Ta'ala amanahkan dan karuniakan supaya kita itu semakin semangat nuntut ilmu. Dan memang kadang-kadang beberapa pertanyaan nggak bisa jawab, atau Anda bisa jawab tapi nggak sempurna, sehingga itu membuat rasa penasaran Anda untuk lebih itu ada lagi gitu. Kemudian belajar lagi. Maka benar kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, nahnu mamnununa bikulli ma yaqa'u lakum minal iskalat. Ternyata kita diberi minnah, diberi karunia oleh Allah Ta'ala dengan segala yang terjadi pada kalian dari permasalahan-permasalahan. Di 2 tahun belakangan ini tidak sedikit dari pasutri, baik laki-lakinya atau perempuannya atau bahkan anaknya, bertanya ke ana melalui japri atau langsung atau lewat kajian tentang problematika rumah tangga. Dan subhanallah, ternyata banyak rumah tangga muslim, bahkan yang memang kita udah sama-sama ngaji, itu banyak yang tidak mengerti hukum syar'i dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Sehingga itu membuat anak semakin berusaha untuk belajar dari masalah-masalah ini, masalah talak, berkaitan khulu', ruju' dan semisalnya, talak 3 dan seterusnya. Banyak yang enggak paham. Jadi benar kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan pernah Ustaz Yazid Jawaz rahimahullah bilang, Ustadz itu punya murid, bukan punya fans. Ngena nggak kalimat itu ya kawan? Ustadz itu punya murid, bukan punya fans. Yang punya fans siapa? Artis. Ya. Benar ya Bahya? Ustadz punya murid. Kalau misalnya punya fans, ya bukan Ustadz. Iya benar juga gitu. Cocok gak kita bilang saya ngefans sama Nabi Muhammad? Enggak, antum bukan fans. Enggak, istilah fans ini istilah yang muhdats, enggak cocok untuk masalah agama. Iya. Karena ustadz itu ditiru dan diambil faedahnya. Bukan diambil
lifestyle-nya dia pakai apa, dia mobilnya apa, dia motornya apa, enggak. Nah, kalau misalnya Ustadz kayak motornya Mio terus apa ada cakaran kucing di joknya, apa antum mau ikut? Ya kan? Nah, berangkat dari itu ikhwan. Fans itu tidak pernah mencari solusi dari permasalahan kehidupan mereka terhadap artis yang mereka fanskan, gitu kan. Berbeda dengan murid. Murid itu kalau ada masalah nanya ke ustadz apa hukumnya, apa dalilnya dan seterusnya. Coba kalau dibalik. Seorang fans berkonsultasi kepada artis ini akan problematika kehidupan rumah tangganya. Lah artisnya juga hancur rumah tangganya. Jadi bahan gosip pula, subhanallah. Ya. Maka justru ketika seorang talibul ilm tidak punya fans, tapi punya murid atau punya orang yang bertanya pada yang akan ilmu agama, itu justru bersyukur dari sisi itu bersyukur. Karena apa? Karena disitulah kelihatan dia tuh talibul ilm. Karena orang melihat dia penuntut ilmu. Karena fans itu nggak bakal nanya ke antum masalah agama, ikhwan. Hatta antum ustad. Hatta antum ustad. Ada seorang dai sunnah, ikhwan. Ya dai sunnah maksud anda dai sunnah di sini ternisbatkan kepada sunnah karena kajian-kajiannya itu banyak beredar di masing-masing sunnah. Walaupun Allah lebih tahu tentang masing-masing dari kita. Yang banyak sekali akhwat itu tidak, ini Ustaz ini berilmu insyaallah, Ustaz ini berilmu. Cuman ini nyari tahu ini udah nikah atau belum Ustaz ini. Anda mungkin pernah cerita ke antum tentang keyword di Google atau di YouTube, Ustaz fulan apakah dia itu ada apa namanya, ada suggestion wordnya itu kan? Apakah sudah menikah atau belum? Dan ini kan menunjukkan pertanyaan ini banyak. Sekarang seorang alim ketika, semoga Allah menjaga kita semua, ketika lebih beredar gosip atau lifestyle-nya dibandingkan ilmunya di hati orang-orang, maka dia bukan talibul ilm. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan orang yang nutut ilmu betul-betul itu lebih menonjol lifestyle-nya dibandingkan ilmunya. Beneran Pak, ikhwan. Oke, enggak layak kita itu menyeruput ilmu dari pihak yang kita lebih lihat lifestyle-nya daripada ilmunya. Berarti ini bukan talibul ilm. Mudah, kita enggak usah ngambil ilmu dari ini. Kalau kita mau bisnis fadl. Tapi ilmu itu enggak didapat dari orang-orang yang hanya lebih menampakkan lifestyle-nya. Benar enggak bakal? Enggak nyampe ilmu itu, enggak masuk. Kalau antum talibul ilm. Ya. Kemudian kata Syekh As-Sa'di tadi, kita diberi karunia akan segala yang terjadi pada kalian dari permasalahan sehingga kita ditanya dan kita cari jawaban, li'annaha qad tasiru sababan li bahthi umurin lam takhtur 'ala al-bal wa muraja'ati mahalliha. Karena permasalahan antum wahai para murid, wahai para penuntut ilmu, itu bisa menjadi sebab kita itu mengeksplor perkara-perkara yang sebelumnya belum pernah terbit di benak, gara-gara pertanyaan antum, maka saya jadi penasaran, gitu kan. Sehingga saya muraja'ah mahaliha, mencari tahu lagi apa jalan keluar dari permasalahan antum. Seandainya nggak ada pertanyaan tersebut, mungkin nggak ada lagi pikiran tentang hal itu. Ya. Wa hadza min turuqil ilm, kata Syekh As-Sa'di. Ini adalah di antara jalur-jalur ilmu. Fala tahrimuna dzalik. Atau fala tuharrimuna dzalik. Maka janganlah kalian cegah kami dari permasalahan-permasalahan kalian. Arjullaha an yaj'ala 'amalana wa iyyakum khalisan liwajhihi. Saya memohon kepada Allah untuk menjadikan amal kami dan amal kalian itu ikhlas liwajhillah ta'ala.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau punya program pekanan dulu pas waktu masih hidup. Beliau punya program open house. Anda lupa di hari apa, entah Sabtu atau Kamis, Anda lupa. Open house di sini di setiap pekan hari apa gitu, pokoknya rutin lah, tiap pekan ada terus. Beliau welcoming people to his house gitu. Welcome people, orang-orang mau ke rumahnya, fadhol. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar sini bukan belajar kitab. Mungkin ada di awal sesi beliau akan memberikan faedah. Maka setelah itu sisa sesinya mungkin sekitar berapa puluh menit atau 1 jam, maka beliau akan orang akan bertanya dan beliau menjawab. Istifta dan beliau akan berfatwa. Program ini disebut liqa al-bab al-maftuh. Liqa al-bab al-maftuh. Pertemuan pintu yang terbuka, open house ya, bukan istilah kita open house gitu. Dan kadang ketika Anda dengar di rekaman kajian ini kan era tahun 80 sama 90-an ya, kawan. Karena beliau wafat tahun 2001. 2001 wafatnya beliau. Nah, beliau ketika waktu Anda masih kuliah di Libya itu, Anda rajin mendengarkan MP3. Dan di antaranya faedah dari beliau ini, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara yang Anda dengar liqa babul maftuh ini, kadang terdengar suara piring, gelas gitu loh. Yang artinya seolah-olah nuansanya itu di rumah beliau. Emang di rumah beliau. Dan di mungkin aula rumah beliau atau mungkin di ruang tamu, dan direkam beliau duduk di majelis di meja ini, ada recordernya ada. Beliau itu kajian beliau banyak banget, ada beberapa ribu sesi yang memang direkam semua. Makanya kitab-kitab beliau banyak, karena kitab-kitab beliau rata-rata itu transkrip dari majelis-majelis beliau. Gitu. Ajib itu. Maka dari dentingan sendok garpu itu kadang-kadang kedengaran seperti pelayan-pelayan sedang atau ada yang nyediain makanan gitu loh. Ya subhanallah. Ya, open house. Kemudian pada nanya. Dan semua dari pertanyaan dan jawaban itu terekam dan ditranskrip, bahkan jadi kitab yang banyak. Liqa al-bab ada seperti itu. MP3-nya ada lengkap. Di internet semua lengkap ada, subhanallah. Ya. Itu antum belajar dari soal jawab tersebut banyak faedah yang didapat. Tapi antum harus ingat, ini azan bukan ikhwan? Mungkin kita azan dulu. Nanti kita azan dulu. Ingatin anda setelah azan tentang masalah belajar dari kitab-kitab fatwa. Nanti tolong ingetin. Fadl, silakan apa? Taib, tadi apa? Kita masalah belajar dari kitab-kitab fatwa ya. Ini ada hal yang ingin Anda sampaikan, penting untuk masalah ta'allum, belajar. Ada istilah kutub al-fiqh dan ada istilah kutub al-fatawa. Ya, kutub al-fiqh dan kutub al-fatawa. Perlu antum tahu bahwasanya al-fatwa itu adalah bintul fiqh. Fatwa itu adalah putrinya fiqih. Berarti asal rootnya adalah fiqih. Dan fatwa itu adalah hasil saja, syabang, hasil. Ya. Kaitan antara fatwa dan fiqih jelas kaitan yang sangat erat. Bahkan fatwa tidak boleh ada kecuali dengan adanya fiqih. Nah, genre kitab. Ada kitab fiqih, ada kitab fatwa. Kitab fiqih dan kitab fatwa. Dan tabiat dari kedua genre atau kedua jenis kitab ini beda. Ya, beda. Kitab fiqih itu di dalamnya ada pengkaedahan, ada hukum-hukum, menjelaskan masalah-masalah dengan pembangunan. Ya, seperti membangun rumah gitu. Ya,
Perlahan-lahan asasnya dulu, ini dulu, lama-lama terbangun semua. Adapun kitab fatwa enggak gitu. Ya, fatwa itu hanya menerbitkan hukum dalil, dah gitu. Pertanyaan hukum dalil, pertanyaan jawaban hukum dalil, gitu, rata-rata gitu. Ya. Baik fatwa di sini fatwa lajnah atau yayasan tertentu atau negara tertentu atau fatwa di sini fatwa personal oleh syekh tertentu. Nah, belajar fikih itu harus gimana dong? Kan fatwa itu kan isinya pertanyaan doang, kan pertanyaan jawaban. Berarti kan isinya masail yang ditanyakan, masalah-masalah yang ditanyakan. Sementara kita itu jangan meremehkan masalah yang ditanyakan. Kalau memang antum pengen betul-betul jadi penuntut ilmu dan penuntut ilmu yang akan kelak tersodor ke umat, maka kedua model kitab ini ya perlu. Yang pertama belajar fikihnya dulu. Nanti fatwa. Maksudnya kitab-kitab fatwa. Seperti fatwa-fatwa seputar Ramadan, kitab fatwa-fatwa ibadah, fikih ibadah dan seterusnya itu banyak terjemahannya. Hanya seseorang kalau yang menuntut ilmu, dia tidak bisa dan tidak boleh hanya belajar fikih dari buku-buku fatwa. Enggak bisa. Memang buku fatwa itu enak, nikmat, mudah, betul, karena soal jawab. Tetapi kitab-kitab fatwa itu tidak membangun rumah keilmuan antum, enggak. Karena segala yang instan harus ini pertanyaan jawaban itu bukan pembangunan, itu hanya untuk mengetahui jawaban. Ya. Makanya di madrasah-madrasah manapun itu enggak ada di kurikulum pembelajaran fikih atau akidah pakai kitab fatwa, enggak ada. Kecuali mungkin dengan skema seperti fatwa, padahal bukan fatwa. Seperti kitab karya Syekh Muhammad Jamil Zainu, Khudh Aqidatak. Pernah dengar gak kitab itu? Kalau nggak pernah dengar musibah, kalau pernah dengar alhamdulillah. Nggak pernah dengar? Pernah. Alhamdulillah. Ada kitab namanya Khudh Aqidatak. Kitab tipis. Itu pakai format soal jawab untuk mempermudah penuntut ilmu. Bagus. Walaupun bukan, jangan jadikan satu-satunya kitab akidah karena itu terlalu sangat tipis. Tapi itu bukan disebut kitab fatwa, bukan. Bukan disebut kitab fatwa. Kitab fatwa itu pertanyaan, permasalahan, terus jawaban dengan dalil. Seperti fatwa Lajnah Daimah dan seterusnya. Seseorang kalau membaca itu, dia punya keilmuan yang Masya Allah bagus tentang jawaban-jawaban permasalahan. Tapi dia nggak bisa membangun permasalahan dan jawabannya sendiri, nggak bisa menjadi mujtahid. Ya. Tapi belajar itu ada caranya. Dan ada kitab-kitab yang disarankan dan tidak untuk dipelajari. Itu semua ada. Taib. Kenapa tadi Anda singgung masalah kitab-kitab fatwa? Karena ada pentingnya juga kita belajar dari permasalahan. Apa pertanyaan ini? Oh, jawabannya apa ya? Kita cari tahu. Ya. Tapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya cara dan bukan cara paling awal dan paling dasar untuk mempelajari ilmu. Tapi itu bonus-bonus yang membuat ilmu kita makin kuat. Ya. Taib, dikatakan di sini, fala tatahawan bimas'alatin su'ilat anha. Maka jangan engkau menganggap ringan, menganggap remeh masalah yang ditanyakan engkau tentangnya. Faqad yas'aluka fulan, sawa'un kana abaka aw jaraka. Sawa'un kana abaka aw jaraka aw akhaka an mas'alah, fataqul la adri. Boleh jadi ada seorang fulan, entah dia bapakmu, tetanggamu, saudaramu bertanya tentang suatu masalah, kamu malah bilang la adri. Bagus ya, la adri, bilang la adri, enggak tahu. Thumma ya'tika marratan ukhra syakhsun akhar wa thalith wa rabi' fi mas'alati nafsiha. Kemudian datang orang lain. Di kesempatan lain syakhs akhar, orang lain. Orang kedua nih nanya hal yang sama. Kemudian kapan tahu orang ketiga nanya hal yang sama. Kapan tahu orang keempat nanya hal yang sama. Dan 4 konteks tersebut antum jawab apa? Afwan. Wah,
Kok jawabnya afwan? Ana nanya hukum, jawabnya afwan. Afwan enggak tahu. Kata beliau, kata penulis hafizullah, "Falau annaka bahathta anha wa sa'alta anha la tarattaba 'ala dhalika masalihu katsirah." Seandainya engkau dulu setelah pertanyaan pertama dari orang pertama itu nanya ke kau dan kau bilang enggak tahu, kemudian engkau mencari tahu dan bertanya, cari tahu sampai dapat ilmunya, maka akan ada setelah itu nanti maslahat yang banyak. Ketika orang kedua nanya perkara yang sama, antum jawab, oh begini hukumnya. Orang ketiga, oh begini hukumnya. Orang keempat, oh begini hukumnya. Fa anta izdatta ilma, dan makin bertambah ilmumu. Jadi pertama kita bilang, oh orang nggak tahu. Terus cari ilmunya. Ada besoknya nanya lagi yang sama, hal yang sama, kita mulai bisa menjelaskan. Dan tetap cari ilmu lagi. Karena boleh ada orang ketiga akan nanya perkara yang sama, kita menjelaskan lebih afdol lagi. Oke, makanya benar Syekh Sa'di benar banget itu. Ketika semakin seorang alim lebih banyak ditanya banyak orang, maka semakin terbangun sebenarnya malaka ilmiahnya itu. Karena betapa banyak pertanyaan berulang-ulang, ikhwan. Dan dengan berulangnya pertanyaan tersebut, sang ustaz atau sang syekh makin lama makin bisa dewasa ilmunya karena udah terbiasa menjawab ini dan terbiasa memikirkan ini, maka makin matang ilmunya, makin memuaskan. Makanya perbedaan antara ustadz-ustadz yang mungkin punya jam terbang tinggi, jawaban mereka jam terbang masih jam terbang dakwah dan ilmu, bukan jam terbang dakwah doang, tapi ilmunya juga nuntut ilmunya tinggi terus menerus, dibandingkan dengan mungkin dai-dai yang mungkin belum Allah kasih banyak jam terbang, itu sangat banyak perbedaan dalam menjawab. Keluasan wawasannya, jawabannya yang kadang lebih simpel namun lebih mendalam. Lebih simpel namun lebih, yang Anda sebut ketika di majelis lalu disebut daqiq. Daqiq. Mungkin enggak panjang-panjang amat tapi menyeluruh, simpel tapi mendalam. Fa anta izdata ilma, semakin banyak orang yang bertanya kepada antum tentang masalah yang sama, semakin bertambah ilmu antum. Wa sahibuka as-sa'il zala jahluh, dan temanmu yang bertanya itu akan hilang ketidaktahuannya. Wa sayanquluha ila ghairihi, dan dia akan mengutip jawaban antum ke teman-temannya mungkin. Jadi faedahnya banyak. Wa ghairuhu sayanquluha ila ghairihi, dan teman-temannya yang dia dapat nukilan itu darinya itu juga akan menyebarkan ilmu itu ke orang-orang lain. Subhanallah. Wa halum majarra, dan seterusnya. Walaka mithlu ujurihim la yanqusu min ujurihim syai'un wal fala tuhmil mas'alatan su'ilat anha. Antum akan dapat ganjaran-ganjarannya dan tidak berkurang sedikit pun ganjaran antum sesuai dengan penyebaran ilmu dari antum itu. Fala tuhmil mas'alatan su'ilta anha. Fala tuhmil artinya apa? Jangan kamu remehkan masalah yang kamu ditanya tentangnya. Fala tuhmil. Bedakan antara tuhmil dengan tumhil atau tumahil. Kata para ulama, Allahu yumahil wala tuhmil. Allah yumahil wala yuhmil. Gitu apa artinya? Mahala yumahilu dengan amhala yuhilu mirip tapi maknanya beda. Ya. Allah Ta'ala tidak mengihmal, yaitu tidak meremehkan. Tapi Allah Ta'ala memahil, yaitu famahilhum, yaitu menunda. Masalah dosa, tentang dosa, kekufuran dan seterusnya, Allah Ta'ala ya mentahmil, menunda hukumannya, tapi tidak menonaktifkan. Ya, ihmal dengan tamhil itu beda. Taib, sementara dalam masalah ilmu ini banyak banget. Ya. Maka jangan mengihmal ilmu. Silahkan mentamhil ilmu sementara, tapi jangan mengihmalkannya. Apa bedanya?
famahilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jangan antum silakan mengimhal tapi jangan mengihmal. Imhal famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Amhilhum silakan tunda. Tapi jangan ahmilhum. Tapi jangan kamu nonaktifkan. Artinya gini ya, kawan. Misal ada sahib antum, misal di sini ada muskilah, masalah di suatu perdagangan. Secara syar'i dia bermasalah. Tapi antum nggak tahu kok bisa diharamkan ini masalah. Wah, bingung antum, kok bisa ya? Bodoh ini namanya apa? Ihmal. Tapi kalau kenapa ya? Wah, insya Allah nanti saya cari tahu lah kapan-kapan. Ini namanya imhal. Ini nih anak tulis biar antum, karena kelihatan dari wajah antum kayak kurang gimana gitu. Ya, ada ihmal, ada imhal. Ihmal jangan, imhal silahkan. Jadi ihmal itu menonaktifkan gitu, udah nggak usah lah, itu ihmal. Jadi seolah-olah remeh, udah nggak usah diurusin, nah, itu ihmal. Tapi kalau imhal, famahilal kafirina amhilhum, imhal, amhilhum, itu biarkan aja gitu, biarkan nanti bakal ada waktunya gitu. Kayak misal contoh untuk kita thalibul ilm atau promosi kita nggak tahu nih, misalnya baca ini anda nggak tahu nih apa arti kosakata ini, tapi anda nggak ada waktu juga untuk bahas sekarang, bodo amat lah. Ini namanya apa? Ihmal, paham nggak? Tapi kalau misalnya anda nggak tahu nih apa nih, insya Allah besok anda cari tahu dah, bismillah. Ini namanya imhal, menunda sementara, nanti bakal ada waktunya anda bakal cari. Ya, kayak misal antum sekarang nggak ngerti faraid. Ya, faraid tahu nggak? Faraid ilmu waris itu kompleks loh itu. Iya, perhitungannya dan itu kompleks. Ya, jadi belajar faraid itu harus pakai kayak daurah, konsentrasi banget gitu, tahu baru bisa. Daurah seminggu tuh konsentrasi itu, atau berapa hari gitu. Atau minta Pak Ustadz Nizar, Ustadz Anda, itu beliau paling pinter kalau masalah fikih. Ya. Sekarang misalnya antum ada masalah ini tentang faraid. Ada artikel di grup WhatsApp ikhwan tentang masalah faraid. Antum bingung banget bacanya. Tapi ini penting gitu loh. Karena kita punya keluarga juga gitu kan. Kalau ada meninggal kita jadi tahu ilmunya gitu. Aku mah apa tuh? Ya. Siapa juga yang butuh sama saya? Udahlah, bodo amat. Ini namanya apa? Ihmal. Tapi kalau punya cita-cita, antum bilang ini, bismillah lah, insyaAllah pekan depan anda mau lihat di YouTube kajian Ustadz Fulan tentang ini, insyaAllah Ustadz Amin Nurbais misalnya, anda bakal anda cari insyaAllah. Namanya apa? Imhal gitu. Antum kalau mau menuntut ilmu ya jangan ihmal. Imhal, cuman kebanyakan kita ihmal. Kenapa? Kan saya bukan ustadz gitu mikirnya. Buat apa saya tahu ini, kan bukan ustadz. Nggak bisa gitu. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan manfaat buat anda juga atum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.